Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismeisa Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau yang merupakan guru dari SD Negeri 53 Lubuk Linggau. Hari ini saya dan rekan sejawat saya Bapak Andre Trianto akan melakukan percakapan pra-observasi yang merupakan aksi nyata dari modul 2.3 calon guru penggerak Angkatan 9 tentang coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Andre? Alhamdulillah baik Bu Ica. Oke Pak, hari ini kita ada percakapan pra-observasi ya Pak ya. Jadi sebelum saya masuk ke kelas, melakukan supervisi kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan di dalam kelas. Pak Andre, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan alasan kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melaksanakan pembelajarannya di dalam kelas, supaya nanti Pak Andre itu lebih percaya diri dan lebih siap lagi ketika melaksanakan pembelajarannya. Seperti itu ya Pak Andre ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada kegiatan ini. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelas nanti itu seperti apa? Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, kan di sini ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan nanti siswa satu, mampu mengidentifikasi perbedaan kehidupan sosial budaya antara dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Yang kedua, mampu menjelaskan kehidupan sosial budaya antara dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Yang ketiga, mampu mendiskusikan perbedaan sosial budaya dari negara ASEAN. Yang keempat, mampu menyajikan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dalam bentuk diagram Venn. Oke, berarti ada 4 tujuan pembelajaran ya tadi Pak ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan kompetensi siswanya? Itu area pengembangan apa yang mau Bapak capai ketika nanti melakukan observasi di kelas? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa mengidentifikasi perbedaan kehidupan sosial budaya dua negara ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu mempresentasikan diagram Venn tentang perbedaan kehidupan sosial budaya dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Oke, berarti area pengembangannya itu ada 2 Pak Andre ya, dari segi keterampilan dan dari segi pengetahuan, begitu kan? Saya mau dengar nih, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan Bapak terapkan di kelas? Maksudnya strategi pembelajarannya bagaimana, model pembelajarannya, atau metode dan teknik-teknik pembelajaran yang nanti Bapak terapkan? Baik Bu Ica, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan minat belajar siswa seperti visual, auditori, dan kinestetik. Dan untuk model pembelajarannya sepertinya saya akan menerapkan sintak model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, berarti nanti rencananya Bapak mau menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan minat belajar atau gaya belajar siswa, kemudian mengintegrasikan juga ya pembelajaran sosial emosional. Terus Pak Andre nanti mau menggunakan model pembelajaran PBL ya Pak, Problem Based Learning. Dan juga dengan metodenya itu Bapak akan menerapkan metode penugasan serta diskusi kelompok. Seperti itu Pak Andre. Kemudian bagaimana tuh dengan media pembelajarannya? Kira-kira Pak Andre nanti mau pakai media pembelajaran yang seperti apa nanti di kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan video pembelajaran dari YouTube terkait materi tentang perbedaan kondisi sosial budaya dua negara ASEAN atau buku cetak, bisa juga dalam bentuk LKPD, diagram Venn, dan nantinya saya mungkin akan menggunakan infocus, proyektor, speaker, seperti itu. Oke, jadi sudah ada gambaran seperti itu. Kira-kira kapan nih Bapak mau menerapkan pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi di kelas Bapak? Nah, hari Sabtu ini di kelas saya ada pelajaran IPS. Itu di jam pertama selama 3 JP. Jadi sepertinya hari Sabtu ini saya akan melakukan pembelajaran ini.
Oke, berarti Sabtu nanti ya Pak ya. Sabtu nanti dari jam pertama sampai jam ketiga saya akan masuk ke kelas Pak Andre, melakukan supervisi kelas. Kemudian nanti ketika supervisi saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Misalnya saya akan mengamati kegiatan pembelajarannya, kemudian memberikan catatan-catatan. Setelah itu nanti setelah melakukan kegiatan observasi nanti kita akan melakukan percakapan sesi 3, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, kira-kira menurut Pak Andre apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran model pembelajaran dan media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang, seperti sintaknya maupun video dan LKPD. Saya rasa ini gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Bu Ica. Oke, terima kasih banyak Pak Andre ya atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu nanti Pak Andre ya di kegiatan observasi kelas. Tetap semangat Pak Andre dan semoga lancar semuanya nanti. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Sabtu nanti, Bu Ica. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Bu. Iya, seperti janji kita ya, hari ini saya mau di kelas Bapak, mau supervisi kelas, nanti akan melihat bagaimana Pak Andre mengajari informasi dari kelas. Ya, silakan Pak Andre, saya izin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya boleh dipersiapkan, Nak. Baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Siapa hari ini tidak hadir? Kenapa Vito, Nak? Oke, kita doakan semoga Vito cepat sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa dengan kita. Semoga diberikan kesembuhan. Oke anak-anak, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya? Jiwa raga kami Tepung PPK religius nasionalis mandiri gotong royong integritas salam PPK salam cerdas berkarakter menyenangkan luar biasa jadinya bisa. Baik anak-anak, sekarang buka buku bupenanya halaman 76.
membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah melihat tayangan materi melalui video pembelajaran tentang karakteristik negara ASEAN dengan kehidupan sosial, budayanya terkait kondisi geografisnya, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan kehidupan sosial budaya antar dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Yang kedua, setelah melihat tayangan materi melalui video pembelajaran tentang karakteristik negara ASEAN dengan kehidupan sosial, budayanya terkait kondisi geografisnya, siswa mampu menjelaskan kehidupan sosial budaya antara dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Yang ketiga, setelah melihat tayangan materi melalui video pembelajaran tentang karakteristik negara ASEAN dengan kehidupan sosial budayanya terkait kondisi geografisnya, siswa mampu mendiskusikan perbedaan sosial budaya dari negara ASEAN. Yang keempat, setelah melihat tayangan materi melalui video pembelajaran dan berdiskusi tentang karakteristik negara ASEAN dengan kehidupan sosial budayanya terkait kondisi geografisnya, siswa mampu menyajikan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dalam bentuk diagram Venn. Nah, anak-anak pernah dengar nggak tentang negara-negara ASEAN? Pernah. Apa itu? Contohnya dalam apa tuh? Filipina. Dalam film? Filipina. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang negara-negara ASEAN serta kita dapat mengetahui perbedaan sosial budaya pada negara ASEAN. Nah, materi kita pada hari ini tentang negara ASEAN. Nanti Pak akan membagikan LKPD kepada anak-anak. LKPD ini artinya lembar kegiatan peserta didik yang berisi tentang materi dan penugasan. Nah, ini Pak bagikan LKPD-nya per kelompok ya. Nanti kalian boleh isi dengan kelompoknya masing-masing. Mengerti? Nah, sekarang anak-anak sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Sekarang mari kita menyimak materi tentang ASEAN. Apa saja sih kehidupan sosial budaya negara ASEAN? Yuk simak videonya. Indonesia. Indonesia memiliki kehidupan sosial yang pertama memiliki beragam suku bangsa. Ada 6 agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kehidupan budaya di negara Indonesia yaitu memiliki kehidupan sosial Malaysia. Pertama, penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Agama mayoritas agama. Nah, setelah menyimak video pembelajaran, jadi ada berapa negara ASEAN? 10. Coba sebutkan apa saja? Indonesia. Malaysia. Singapura. Thailand. Filipina.
Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh perbedaannya? Saya, Pak. Ya, boleh Regina. Kalau Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau bahasa Malaysia pakai bahasa Melayu sama bahasa Inggris. Saya juga, Pak. Apa kayak gitu? Ada bahasa Mandarin juga, Pak. Beberapa warganya. Oke, jadi Indonesia ada bahasa Indonesia. Kalau Malaysia? Melayu. Melayu. Bahasa Inggris. Dan Mandarin. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan lembar kerja peserta didiknya pada lembar yang kedua. Di situ terdapat diagram Venn. Nah, jadi di sini tugasnya anak-anak membandingkan dua negara terkait kondisi sosial budaya pada negara tersebut. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, Akbar? Pak, negara yang dibandingkan cuma ada dua ya, Pak? Ya, boleh, bebas. Boleh kami sendiri? Boleh. Nah, jadi jika diagram Venn-nya sudah selesai, nanti kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari lembar kerjanya. Kelompok 2 akan membuat percakapan tentang sosial budaya, dan kelompok 3 dan kelompok 4 akan membuat lagu terkait tentang kondisi sosial budaya negara ASEAN. Mengerti? Thailand, Muay Thai. Indonesia, Thailand, sendirinya ASEAN, terus negara berkembang, pertanian dinilai. Nah, kelompok ini sudah belum percakapannya? Sudah, Pak. Mana? Kelompok ini sudah belum? Nah, tadi anak-anak telah selesai semua dalam perkelompoknya mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembelajaran kita. Boleh berdiri semuanya anak-anak. Siap anak-anak? Siap. 3, 2, 1. Sudah siap anak-anak untuk presentasi? Siap. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok pertama dulu untuk membacakan hasil dari lembar kerjanya. Boleh maju ke depan, Nak, kelompok 1. Negara Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Sebagian besar penduduk beragama Islam. Negara Thailand. Bahasa nasional adalah bahasa Thailand. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Memiliki tradisi minum teh. Ya, bagus sekali hasil dari presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
tangan untuk dua kelompok. Apakah kelompok 4 sudah siap? Dan boleh membacakan percakapannya. Tahu nggak negara ASEAN itu? Malaysia dan Singapura. Nah, tahu nggak kalau dua negara itu memiliki dua perbedaan? Apa tuh perbedaannya? Malaysia bentuk pemerintahan monarki dengan per kilometer. Dua, kemerdekaan Malaysia merupakan pemberian dari Inggris. Singapura bentuk pemerintahan Republik Parlementer. Dua, kemerdekaan Singapura diperoleh setelah keluar dari Federasi Malaysia. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, anak-anak, jadi kita telah melihat presentasi dari beberapa kelompok. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, boleh Kak Ilana. Sesuai karakteristik geografisnya, kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN memiliki kesamaan dan perbedaan. Oke, nah sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Pak akan membagikan stiker pada beberapa kelompok untuk menempelkan stiker ini ke depan papan refleksi yang telah Pak siapkan. Nah, masing-masing kelompok boleh menempelkan perasaan yang telah dibagikan dalam pembelajaran kita pada hari ini di papan refleksi pembelajaran. Nah, Pak telah melihat beberapa perasaan di dalam papan refleksi pembelajaran. Nah, bagaimana perasaannya pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak? Oke, sekarang Pak akan memberikan kalian penugasan di rumah halaman 147 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lis Meisa, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Saya merupakan guru di SD Negeri 53 Lubuk Linggau. Hari ini kami bertiga akan melakukan percakapan pasca observasi. Dan saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Andre. Selamat siang, Pak Andre. Selamat siang. Dan saya juga ditemani dengan Ibu PP, Ibu Risma Riansi MPD. Selamat siang, Bu Risma. Siang. Apa kabarnya nih Pak Andre sama Bu Risma? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baiklah Pak Andre, kita langsung saja. Pada percakapan pasca observasi hari ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan proses observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Dan untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah berlangsung? Jujur saja Bu, karena belum terbiasa. Mungkin saya merasa tegang awalnya, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan pada proses pembelajaran kemarin? Kemudian
apa saja sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan di kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dulu, Bu. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga area keterampilan. Untuk area pengetahuan yaitu siswa menyimak video dan membaca materi tentang perbedaan kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu membuat diagram Venn terkait perbedaan kondisi sosial budaya dua negara dan mempresentasikannya sesuai dengan minat belajar siswa. Jadi ada berdiferensiasi produk dalam proses pembelajaran, begitu Bu. Oke, jadi ada 2 area pengembangan ya Pak Andri ya, ada area keterampilan dan juga area pengetahuan. Sejauh mana Pak area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan saat tadi, maksud saya sejauh mana keberhasilannya di dalam kelas? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik Bu. Namun memang masih ada beberapa kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dan berjalan sesuai dengan rencana ya Pak ya, tapi masih ada kekurangan. Coba Bapak ceritakan kira-kira kekurangan atau kendala-kendala apa saja yang Bapak hadapi kemarin? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang masih terlihat kurang aktif. Kemudian menurut Pak Andre, kira-kira kenapa ya Pak ya siswa itu jadinya kurang aktif? Kenapa mereka tidak bisa terlibat dalam tim? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Jadi tidak semua siswa mendapat peran dan porsi tugas. Sehingga beberapa siswa aktif, sedangkan yang lainnya hanya menunggu hasil dari temannya. Selain itu, mungkin karena kesiapan belajar siswa juga berbeda, Bu. Jadi ada siswa yang sudah memahami dengan baik karena memiliki kemampuan literasi yang baik juga, ada yang sedang dan ada yang kurang. Begitu, Bu Ica. Jadi kira-kira apa rencana Pak Andre ke depannya? Kan tadi diceritain tuh ada hambatan-hambatan. Nah, menurut Pak Andre ke depannya maunya seperti apa Pak Andre? Mungkin kedepannya selain mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar siswa, saya juga mempertimbangkan kesiapan belajar siswa tersebut. Mungkin pada pembelajaran berikutnya, saya akan menerapkan pengelompokan dengan jumlah siswa yang lebih sedikit dalam tiap kelompoknya dan mempertimbangkan juga kesesuaian dengan kesiapan belajar siswa. Sehingga siswa bisa merasa lebih nyaman dan bisa terlibat aktif semuanya, Bu. Nah, itu tadi rencana Pak Andre ke depannya ya Pak ya, pada saat nanti proses pembelajaran berikutnya. Jadi Bapak berencana nanti akan menyesuaikan selain dari mempertimbangkan gaya belajar siswa, Bapak juga akan mempertimbangkan kesiapan belajar masing-masing siswa sehingga Bapak berharap siswa jadi lebih nyaman. Jadi dengan kenyamanan itu nanti Bapak berharap semua siswa bisa terlibat aktif dalam kelompoknya. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat realisasi dan bisa memberikan konsep pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya dibandingkan yang kemarin. Saya tunggu nanti cerita-ceritanya Pak Andre ya, bagaimana realisasinya nanti. Kira-kira Pak, kapan Bapak mau merealisasikan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin waktu tepatnya saya belum tahu, Bu. Tapi akan saya tentukan. Insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Mungkin semester depan ya, Bu ya. Karena sebentar lagi kan anak-anak akan menghadapi ujian semester juga. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak Andre ya atas jawaban-jawabannya, atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan rencana Bapak bisa terrealisasi dengan baik. Semangat ya Pak Andre ya. Baiklah selanjutnya saya berikan kesempatan mohon umpan balik dari Ibu Rismar sebagai PP terkait dengan jalannya kegiatan coaching yang telah kami lakukan tadi. Oke, baik ya Bu Ica. Saya sudah memantau dari observasi sampai sekarang di pasca observasinya. Alhamdulillah semuanya menurut saya sudah berjalan dengan kerangka atau juknis yang memang sudah kita rencanakan ya. Memang ada kekurangan sana sini, itu hal yang biasa. Nah, untuk proses pasca observasi coaching kita hari ini ya, yang saat ini kita lakukan, menurut saya sudah cukup
bagus, malah sangat bagus. Bu Ica seperti seorang coach yang sudah profesional ya di sini ya, udah bisa menggiring coachinya untuk bercerita gitu, bercerita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak menghujam, menukik atau yang sifatnya kayak interview gitu ya. Memang ada sedikit yang miss di situ seperti apakah ada permasalahan yang seperti itu sebaiknya coba Bapak ceritakan di kelas seperti apa sih, kendalanya seperti apa gitu. Jadi lebih ke bukan langsung menghujam ke permasalahan supaya coach itu lebih nyaman kalau ingin bercerita kayak Lebih gitu ya. terbuka. Terus kira-kira apa solusinya? Baiknya bukan kira-kira apa solusinya menurut Bapak, kalau menemuin siswa seperti itu enaknya seperti apa? Nah, lebih maknanya sama-sama menanya solusi, tapi kalimatnya lebih enak. Kira-kira menurut Bapak enaknya seperti apa? Bukan solusinya apa? Nah, kalau kita langsung dihujam dengan solusinya apa, kita dituntut seolah mencari solusi masalah. Padahal memang tujuannya begitu, cuman kalimatnya mungkin lebih kesannya akrab gitu. Dan Ibu Ica tadi sudah menjadi pendengar yang cukup baik di sini. Ya, kesimpulannya proses pasca observasi ini menurut saya sudah berjalan dengan sangat baik. Good luck ya Bu Ica dan kalian berdua. Ya. Terima kasih Bu Rismar. Demikianlah video percakapan pasca observasi kami bertiga. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.